Bismillahirrahmanirrahim. Cara membuat paket wisata inbound tour untuk destinasi Bali, Indonesia, khususnya untuk market internasional atau inbound tour. Di sini teman-teman tour planner cukup menggunakan satu sheet saja. Yang selanjutnya sheet seperti offering, tour itinerary, dan yang H1 ini adalah inisial dari hotel 1. Ini hotel 2, hotel 3 hingga seterusnya. Ada yang tanpa hotel. Kemudian di sini ada sheet yang namanya data list vendor. Ada juga untuk deskripsi, short deskripsi dari tempat wisata atau aktivitas yang akan dikunjungi. Kemudian di sini ada kurs online yang mana cukup klik kanan refresh. Oke. Maka di sini akan secara update harga $1 ke dalam Indonesia 14.958 rupiah. Berubah secara otomatis menjadi 57. Kembali ke sheet FAQ, frequency answer question. Sheet ini digunakan oleh sales, terutama ketika menerima telepon. Di sini yang pertama ada input manual dan choose untuk drop down ya, seperti ini ya, yang warna grey. Sedangkan yang ini manual, kita bisa ketik langsung sambil tanya. Kemudian berapa jumlah orangnya, ya. Terus kemudian free of charge. Ini biasanya travel agent kalau mengirim dalam jumlah yang besar, ya 15 plus 1 atau 20 plus 1. Ini dia udah otomatis ya untuk in outnya, bisa teman-teman tentukan. Kaitannya dengan in out ini teman-teman harus membuat ini dulu. Ini perhatikan hari 1 dia hanya transfer in untuk 1 kali, kemudian yang kedua di sini ada transfer out ya. Di sini juga ada ini check out dan transfer in. Ini anggap aja 1 hari. Terus kemudian ini yang transfer in out. Sehingga di sini kalau untuk in outnya menggunakan 2. Kalau misalnya sini kita bikin 3, maka dia otomatis untuk full day-nya menyesuaikan karena ini 6 hari ya. Jadi 6 kurangi 3 hasilnya ini. Kita kembalikan ke angka 2. Kemudian total unitnya perhatikan, jika di sini menggunakan untuk Grand Innova tapi jumlahnya ada 8, tentunya di sini unitnya 2. Demikian seterusnya. Saya kembalikan ke angka 4 dan ini angka 1. Ada notif seperti ini, teman-teman langsung untuk ignore error aja, aman. Kemudian penggunaan shuttle. Penggunaan shuttle ini disesuaikan dengan yang ada di sini. Tentunya tour planner paham ya. Ini 0 artinya tidak digunakan, tapi jika menggunakan maka ditulis aja di sini angkanya ya. 1 unit, 2 unit dan seterusnya. Special request ini manual input ya. Jadi biasanya terjadi pertanyaan, tapi ini saya abaikan aja. Special requestnya dinolkan dulu. Terus kemudian di sini ada group leader. Jika orangnya 4, tentunya seringnya tanpa tour leader ya kalau untuk teman-teman travel. Kita tanyakan untuk bahasanya. Kemudian di sini apakah ketika kunjungan di sini, ini ya 1, 2 sampai 6 hari ini ada menggunakan local guide. Jika tidak ada, ini teman-teman langsung saja kasih 0 aja nih, angka 0. Dokumentasi, kalau tidak ada not available ini ya. Yang penting di sini teman-teman, meskipun di sini ada, tapi kalau ininya 0, maka dia tidak akan masuk dalam quotation. Tapi jika kita isi 1 fotografer ya, maka dalam quotation yang H1 dia akan masuk untuk 1 kali perhitungan fotografer di sini muncul.
kembali ke FAQ. Ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya untuk datanya ini di sini, data list ini. Tinggal edit aja, rewrite atau timpa aja. Terus untuk souvenir sama juga di sini. Untuk souvenir teman-teman bisa rubah sesuai dengan ya yang biasanya teman-teman gunakan aja. Asuransi ada pilihan seperti ini untuk obat-obatan pakai standar atau yang pakai plus ini ya. Margin profit sini teman-teman bisa tentukan. Margin profit ini untuk menentukannya dari sini. Nah, ini berapa persen yang diinginkan, ini 20%, seterusnya ya hingga 0,75, sangat kecil. Kita lihat untuk 75% kayak gini ya. Nah, kemudian soft loan ini bila mana kita kehabisan modal nih, bagi hasil ya, bagi hasilnya ditentukan misalnya 5% dari profit atau berapalah terserah. Agen komisi, nah biasanya kalau B2B itu ada net to net, ada juga dengan harga publish tapi diskon sekian persen. Teman-teman bisa gunakan di sini untuk yang 10% ini ya, untuk informasinya di sini ya. Kalau 10% kodenya 1,11, untuk 15 1176 kayak gini ya, 15%. Basicnya tanpa. Sales reward ya, untuk memicu namanya hadiah ya kepada sales, bisa teman-teman rubah di sini, misal per orangnya 20.000. Untuk additional surcharge ini masuk ke variable cost, yaitu yang tidak ada pada sini tapi dia request ya, misalnya ingin disediakan untuk dalam kamar ada buah-buahan, dalam kamar ada bunga dan seterusnya seperti itu. Ini bisa secara manual di inputnya di sini. Kemudian untuk destinasi ini ada dua nih, dalam satu hari ada 2 kunjungan, maka di sini ya disesuaikan. Ini 5, ini 3 dan seterusnya. Nah ini disesuaikan. Kalau di sini ada 6 bagaimana? Itu bisa langsung di insert kayak gini ya ke bawah. Terus kemudian ini disesuaikan. Untuk menyesuaikannya ada pada data list ya kayak gini. Jadi teman-teman tinggal memilih aja. Data listnya ada di sini untuk entrance fee. Begini. Banyak. Ini saya kira paham nih teman-teman ya. Yang jelas untuk satu hari ini adalah masuk dalam satu rute. Jadi rutenya itu adalah yang searah ya, bukan naik turun seperti gerigi. Kemudian di sini ada total untuk dewasa. Nih saya bedakan dewasa dan anak-anak. Ini totalnya. Kalau untuk net to agentnya biasanya ada diskon. Ini terserah teman-teman mau ambil perusahaan atau diserahkan kepada orang di lapangan. Seandainya di sini tertulis 5%, maka misal nih di sini ada 50. Dia totalnya kayak gini, dipotong, jadi bayarnya hanya 48 aja. Kalau 0 berarti sama. Oke, saya hapus dulu karena untuk menginput data ini menggunakan vertical lookup yang nanti kita simpan di akun OneDrive. Jadi seperti ini ada konfi tarif, ini sudah kita simpan di akun OneDrive, jadi aman. Amannya itu adalah untuk tidak diduplikasi sama teman-teman sales maksudnya, atau staff ya. Jadi ini adalah privacy khusus untuk owner. Selanjutnya kembali ke FAQ. Di sini ada mail venue. Mail venue itu artinya kita akan memberikan satu fasilitas layanan makan atau bagaimana ya. Jadi misalnya hari pertama hanya untuk snack aja, maka di sini kita tulis refreshernya 1 kali. Tapi kalau misalnya di sini ada 2, misalnya ini untuk misal di sini ya ada 2 nih snack juga nih ya.
Ini berarti kita tulis di sini 2. Selanjutnya untuk makan, hari pertama kan nggak ada ini ya, breakfast lunch dinner, berarti pilihannya adalah no service ya. Sama untuk membuat drop down list ini ada pada video saya sebelumnya, ngambilnya dari sini. Jadi resto kayak gini ya. Ya, ini cukup rumit brother. Jadi kalau kita mau membuat ya seperti ini, namanya nembok ini. Resto. Nah ini. Nembok ini digunakan untuk memudahkan untuk membuat suatu source atau membuat suatu data list ya. Kembali ke FAQ. Di sini kenapa catering? Catering ini adalah ketika di sini brother. Jadi kalau ini additional breakfast 0 ini ya, itu maka dia otomatis catering kan kita harus menyediakan makan pagi ya. Tapi kalau additional breakfast di dalam hotel itu menyediakan breakfast, itu maka included. Maksudnya adalah ketika ada sebagian hotel yang hanya room only, maka di sini 0 kan, jadi tidak ada makan paginya. Maka bila mana ini di input Puri Saron kayak gini ya, misalnya Puri Saron, di sini saya di quotationnya, gambarannya gini aja lah. Jika di sini ada, ini perhatikan teman-teman, Puri Saron itu yang di mana nih? Yang kedua, hari kedua. Ini saya timpan 0, maka dia catering nih. Tapi kalau di sini ada misal 40.000 ini ya, maka dia included. Kenapa yang di hari kelima masih catering? Karena di sini masih 0. Tapi kalau ini ada angka, maka dia included. Ini seperti itu maksudnya. Tapi cara membuatnya tidak seperti ini. Jadi ini saya hapus karena nanti akan menggunakan vertical lookup. Cukup dengan menggunakan ini confidential tarif nanti. Oke, saya kembali ke sini, penyesuaian pada menu makan ya. Sini perhatikan hari 3 ada dinner, maka di sini dinnernya di mana? Romantic dinner. Kita pilih, scroll, mau di hotel, mau di mana ya. Silahkan teman-teman, romantic dinnernya mau diarahkan kemana. Sebagai misal di sini, nah, itu aja. Maka ketika di sini untuk romantic dinnernya ada, maka kita bisa lihat di sini untuk dinner hari ketiga ini sudah ada masuk. Oke, kita lanjutkan. Breakfast only selesai. Dan di sini bisa teman-teman tentukan di sini untuk aquanya, bisa pilih. Ini juga bisa pilih. Mau berapa kali? Setiap hari 1 atau hanya 1 kali? Ini udah untuk yang pemilihan. Ini jadi ketika kita terima telepon ya cukup itu aja yang ditanyakan. Setelah itu nanti akan otomatis nih muncul di sini harganya. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuat harga? Silahkan ikuti tutorial selanjutnya. Terima kasih.